Om Swastiastu, semeton semuanya yang berbahagia. Salam Rahayu untuk kita semua. Kali ini Abinik akan membahas tentang Bhagavad Gita. Bhagavad Gita adalah Upanishad yang juga disebut sebagai Pancama Weda atau Weda yang kelima, yaitu Sruti. Tertuang dalam bentuk itihasa dan purana. Adapun yang disebut itihasa adalah dua epos besar dalam agama Hindu, yaitu Ramayana dan Mahabharata, di mana di dalamnya berisikan percakapan-percakapan tentang kejadian di medan perang Kurukshetra. Bhagavad Gita juga merupakan ilmu mistik yang menguak tabir rahasia ketuhanan yang memudahkan bagi tercapainya tujuan hidup manusia yang paling hakiki, yaitu Dharma, Artha, Kama, dan Moksa dalam bentuk 4 cabang ilmu atau catur widya, meliputi ideologi, agama, ekonomi, dan politik. Keseluruhan isi Bhagavad Gita terdiri atas 18 bab. Mari kita simak percakapan-percakapan yang terjadi di medan perang Kurukshetra, dimulai dari bab pertama, yaitu Arjuna Wisada Yoga. Prabu Dhritarashtra berkata, "Apakah yang mereka akan lakukan, pasukanku dan pasukan Pandawa di medan Dharma Kurukshetra, yang siap tempur, oh Sanjaya?" Sanjaya berkata, "Lihatlah Paduka, pasukan Pandawa siap berbaris teratur. Raja Duryodhana datang mendekati gurunya, bersabda dan berkata-kata sebagai berikut." Duryodhana pun berkata, "Lihatlah itu, pasukan Pandawa yang amat besar, dipimpin oleh putra Pandu dan oleh putra Drupada, muridmu sendiri yang bijaksana, Odang Acarya. Inilah para pahlawan, pemanah-pemanah yang tangguh, sebanding dengan Bhisma dan Arjuna, yaitu Yuyudhana, Wirata, dan Drupada, semuanya panglima kereta perang. Drishtaketu, Cekitana, dan Raja Kasi yang pemberani, Purujit, Kuntiboja, dan Saibya, yaitu banteng di antara manusia, Yudamanyu yang pemberani, Utamauja yang gagah berani, putra-putra Subadra dan Draupadi, semua sesungguhnya ahli perang kereta." Duryodhana pun melanjutkan perkataannya, "Ketahuilah, mereka sebagai pemimpin-pemimpin pasukan kami. Untuk diketahui, saya sebutkan mereka. Yang pertama adalah engkau pendeta utama, yang terhormat Bhisma yang agung, Karna, kemudian Kripa, yang sama saya jaya dalam perang, demikian juga Aswatthama, Wikarna, dan Somadatta putra, dan perwira lainnya yang sedia mempertaruhkan jiwa mereka untuk saya, sama-sama bersenjata lengkap aneka warna, semua ahli dalam peperangan. Pasukan kami yang dipimpin oleh Bhisma sungguh tak terkirakan banyaknya, sedangkan besar pasukan mereka Pandawa di bawah komando Bima dapat diperkirakan. Semuanya siap tegak dalam barisan masing-masing, dalam divisi dipimpin oleh Bhisma, masing-masingnya untuk tuanku Duryodhana, untuk membangkitkan semangat pahlawan Kuru yang telah lanjut usia sebagai patriar, meniup trompet kerangnya kuat-kuat sehingga menderu bagaikan raungan singa. Kemudian trompet, ganderang, dan tambur, serta seruling tanduk dibunyikan serentak dengan gemuruh
dan gegap gembita. Kemudian, setelah berdiri di atas kereta megah yang ditarik oleh 2 ekor kuda putih, Krishna dan Arjuna meniup trompet dewata mereka. Krishna meniup trompet Pancajanya dan Arjuna meniup trompet Dewa Data. Bima, tingkahnya yang menakutkan galak, bagaikan serigala, meniup trompetnya yang kuat. Paundra, putra Kunti, Prabu Yudhistira, meniup Ananta Wijaya, sedangkan Nakula dan Sahadewa meniup Sugosa dan Mani Puspaka. Maharaja dari Kasi, pemanah yang unggul, dan Sikandi, pahlawan kereta Drishtadyumna dan Wirata, demikian pula Satyaki yang tak terkalahkan, semua meniup trompetnya masing-masing. Raja Drupada dan putra-putra Draupadi serta putra Sulhadra dengan persenjataannya yang kuat, semua meniup trompet mereka masing-masing dari segala penjuru. Suara gegap gembita itu memecah angkasa dan bumi, menggetarkan hati putra-putra Drishtarashtra. Kemudian, setelah melihat putra-putra Drishtarashtra dengan senjata siap dalam barisan, maka Arjuna dengan panji-panji berlambangkan Hanuman mengangkat busur panahnya. Arjuna berkata, "Oh Krishna, tariklah keretaku sampai di tengah di antara kedua pasukan. Dengan demikian, saya dapat mengetahui siapa-siapa mereka yang siap ingin bertempur yang saya harus hadapi nanti dalam peperangan ini, agar dapat saya menyaksikan sendiri mereka yang berkumpul berbaris di sini rela berkorban. Demikian kepuasan hati putra Drishtarashtra yang berpikiran jahat." Sanjaya berkata kepada Prabu Drishtarashtra, "Demikianlah permintaan Arjuna kepada Krishna." Setelah mendengar permintaan demikian, Krishna pun menempatkan kereta yang indah di tengah antara kedua pasukan. Di hadapan Bhisma, Drona, dan pemimpin-pemimpin terkemuka, Krishna berkata, "Saksikanlah mereka Arjuna, para keturunan Kuru yang berkumpul ini." Setelah Arjuna melihat di sana berdiri para bapa, kakek, dan guru, paman, saudara, dan sepupu, anak cucu, dan sahabat, Arjuna pun juga melihat para mertua, kawan sejawat, semuanya sanak keluarga pada berdiri tegak dalam barisan kedua belah pihak. Dengan diliputi rasa kasihan dalam keadaan sedih, Arjuna berkata, "Dengan menyaksikan orang-orang sendiri yang berbaris siap untuk berperang, oh Krishna, anggota tubuh saya menjadi lemas, mulut saya terasa kering, sekujur badan saya gemetar, dan bulu roma saya pada berdiri. Busur terlepas dari tangan saya, dan seluruh kulit saya terasa panas membara. Saya tidak kuasa lagi berdiri, dan pikiran saya kacau tak menentu, dan saya melihat firasat buruk, oh Krishna, dan tidak ada baiknya saya membunuh rakyat sendiri dalam peperangan ini. Saya tidak mengharapkan kemenangan dan tidak juga kerajaan dan kesenangan, oh Krishna. Apa gunanya kerajaan dan kesenangan? Demikian pula hidup ini, oh Krishna. Untuk siapa kita perebutkan kerajaan, kebahagiaan, dan kesenangan yang mereka pertahankan, berada di sini siap untuk perang dengan mengorbankan jiwa dan harta benda mereka, guru, bapa, anak-anak, dan kakek, serta paman, ipar, cucu, mertua, dan anak sanak keluarga.
Semua itu aku tidak hendak bunuh mereka sekalipun. Mereka bunuh aku, oh Krishna, untuk ketiga-tiga dunia, apalagi hanya untuk dunia ini. Kebahagiaan apakah yang akan kita nikmati setelah membunuh putra-putra Dhritarashtra, Krishna? Hanya dosalah yang akan datang kepada kami setelah membunuh si durhaka itu. Karenanya, tidaklah patut kita membunuh putra-putra Dhritarashtra, keluarga sendiri. Bagaimana kita bisa bahagia dengan membunuh keluarga sendiri, oh Krishna? Walaupun mereka yang jiwanya dikuasai oleh kelobaan, tidak melihat adanya dosa membunuh keluarga dan tidak melihat kejahatan karma menindas. Namun, mengapa kita tidak ketahui dosa itu untuk melenyapkannya dari perbuatan dosa? Karena kita menyadari dengan jelas bahwa membasmi keluarga sebagai suatu dosa. Dengan hancurnya semua keluarga, adat istiadat keluarga yang turun-temurun akan hancur dan lenyapnya tradisi keluarga akan dikuasai oleh ketidakpastian hukum. Bila adharma berkecamuk, oh Krishna, wanita-wanita jadi tidak suci. Dan bila wanita-wanita sudah tidak suci lagi, aturan tentang warna tidak menentu, oh Krishna. Keruntuhan moral ini membawa keluarga dan para pembunuhnya ke neraka. Arwah nenek moyang jatuh ke neraka. Semua terpana, air dan nasi tidak ada lagi baginya. Karena dosa dan kehancuran keluarga ini membawa keruntuhan bagi hukum golongan. Kebiasaan keluarga dan hukum keluarga hancur untuk selama-lamanya. Kami sudah dengar ini, oh Arjuna, Janardana. Manusia yang kebudayaan dan hukumnya musnah, nerakalah tempatnya yang abadi. Ah, betapa besar dosa kita merencanakan pembunuhan sanak keluarga hanya karena menuruti kesenangan dan loba, menginginkan kerajaan dan kenikmatan. Bagi saya, akan lebih baik apabila Korawa dengan senjata di tangan menyerang saya dalam pertempuran tanpa senjata, tanpa perlawanan. Sanjaya lagi berkata kepada Prabu Dhritarashtra. Setelah berkata demikian di medan perang, Arjuna duduk di atas keretanya, menjatuhkan busur dan anak panahnya dengan perasaan penuh diliputi duka